persyaratan apakah yang harus didatangkan dalam rangka jenengan si salib bisab Allah? Apa persyaratan yang harus dihadapkan untuk bisa bertemu terhadap Allah si salib itu? Kalau di dalam dunia thariqah, ketika suluk bisanya wusul pada Allah itu apa persyaratan yang harus diadakan? Terus terang saja kami tidak mau keluar dari sumber dari Allah yang pernah disampaikan dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi Rasul yang tertuang di dalam Al-Quran. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 5 tentang janji Allah. Tentang janji Allah terhadap si salib akan bertemu Allah. Ini Allah yang janji, bukan saya, bukan manusia, bukan Kanjeng Nabi, bukan. Langsung ini janji Allah. Barang siapa yang mempunyai keinginan bertemu terhadap diriku, kata Allah, maka saya akan berjanji. Saya berjanji, kata Allah, untuk menemuinya dalam waktu yang sudah aku tentukan. Saya ulangi. Janji Allah waktu pertemuan terhadap si salib itu sudah dituangkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Ini janji. Kita belum masuk pada ranah syarat apa yang menjadi persyaratan yang harus dibawa oleh si salib ketika suluk, ketika kholwat dalam rangka bertemu Allah, dalam rangka wusul bertemu Allah di maqam musyahadah. Ini sama halnya dengan ketika sejarah apa yang telah dialami oleh Kanjeng Rasul yang tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 1, di mana beliau mengadakan satu perjalanan yang terkenal Isra dan Mi'raj. Nggak jauh berbeda dengan hal ini. Jenengannya juga begitu. Tapi ya jangan ngomong aku tak Isra Mi'raj. Ya nggak enak lah gitu. Isra Mi'raj itu hanya terjadi terhadap kanjeng Nabi. Wong terhadap Nabi Musa ada tidak dikatakan Isra Mi'raj, uzlah. Dibuka di dalam surah At-Toha, surat Toha ayat 11 sampai ayat 14. Cuman maksudnya sama. Mengadakan satu perjalanan fitrah, kalau bahasa Nabi Musa dikatakan uzlah, dipanggil Allah untuk menemui Allah di gunung Turis Sinai. Itu tertuang di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Intinya bertemu Allah. Kalau baginda Musa itu dalam rangka menerima wahyu, yaitu kitab suci yang disebut Taurat.
Setelah itu isi daripada kitab suci itu akan disampaikan di tengah-tengah umat Bani Israel pada saat itu. Lah, apa yang membedakan antara perjalanan beliau-beliau ini dalam rangka menemui panggilan Allah? Sebab mohon maaf Pak ya, tidak semua orang hatinya bergerak untuk bertemu Allah, gak semua orang. Sebab kebanyakan umat manusia itu terpengaruh oleh bisikan hawa nafsu di dalam dirinya masing-masing, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah. Ketika ruhaniyah kita kena bisikan nafsu dua itu, apa condongnya ruhaniyah kita? Walladzina kafaru, sedangkan mereka-mereka yang ingkar terhadap ajaran dinul haq yang mereka jadikan sebagai imam atau rujukan, itu adalah at-tauhid. Apa? Kesenangan dunia. Yang disebut asyahwatu ad-dunyawiyatu, kesenangan ruhaniyah yang berbangsa selain Allah. Dalam Al-Quran disebut ad-dunyawiyatu, bangsa dunya. Makanya jenengan jangan heran kita mengalami satu masa di mana ruhaniyah itu bercinta terhadap selain Allah. Oleh karenanya mengapa di dalam ajaran thariqah para mursyid kita mendengungkan dzikir itu ada apa? Diperintahkan kita untuk selalu mewadifahkan, untuk selalu mengistiqomahkan dzikir tersebut. Bahkan ada thariqah yang mewajibkan terhadap umatnya, jamaahnya, dalam satu hari satu malam 20.000 untuk berzikir sir. Ada yang 10.000. Itu semata-mata untuk membelajarkan ruhaniyah supaya millata Ibrahim hanifa, condong terhadap Allah. Sebab manakala ruhaniyah ini sudah condong pada Allah, maka sifat-sifat yang dicela oleh Allah sedikit demi sedikit itu akan rontok. Surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 5. Ini janji Allah. Mungkin dibuka sing duweni Google boleh. Itu janji Allah. Allah berjanji waktu akan ditentukan untuk bertemu terhadap si Salik. Di situ dikatakan barang siapa yang ingin bertemu Allah, Allah berjanji akan menyiapkan waktu yang ditentukan untuk pertemuan tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terpenting adalah apa syarat untuk bisa bertemu Allah ini. Ya. Nanti juga tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi. Ayat 110.
Cuman kami akan mengurai dulu surat Al-Ankabut. Sebelum ini sejarah Pak, ini proses kita sebagai manusia. Sebelum kita itu ada keinginan hati bertemu Allah. Semua kita sebagai manusia awalnya itu kita itu telah terbisiki dan mengikuti apa yang dihembuskan oleh hawa nafsu dalam diri kita. Skemanya kan begini. Allah menurunkan Nur Muhammad. Nur Muhammad menurunkan ruh. Di dalam ruh Allah memberikan dua teman sifat basariyah, kedua sifat basiroh. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu nafsiyah, nafsu amaroh. Di dalam sifat basiroh ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah. Sebelum dalam hati jenengan itu ada himmah, keinginan untuk bertemu Allah, semua kita manusia itu telah ruhaniyahnya menjadi budaknya hawa nafsu. Sifat basariyah itu pasti Pak. Apapun status jenengan pasti mengalami sejarah seperti ini. Kapan masanya kita waktu kena hal itu? Tatkala kita sudah menginjak dewasa, yaitu akil balik. Mulai. Ketahuilah bahwasanya nafsu itu membisikkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan Allah terhadap para rasul, para kekasihnya. Allah memberikan undang-undang terhadap para rasul, para kekasihnya. Apa? Ani butullaha waztanibut taghut. Harus setia terus sampai kapanpun ruhania itu terhadap Allah. Harus. Satu sisi ruhania harus tinggalkan iman selain Allah. Kita Pak, sebagai umat di bawah ini, terlebih dulu sebelum kita ada maksud keinginan bertemu Allah, itu pasti kita mengalami ruhaniah ini menjadi budaknya hawa nafsu. Hal itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah 257. Jenengan kantun ndelok mawon tenggene Google utawa nang Quran, kan saged teng mriku dibuka seret. Di situ ada dua pasal, Pak. Pasal pertama ruhaniyah condong pada Allah. Pasal yang kedua ruhaniyah condong terhadap nafsu, yang dalam Al-Quran itu disebut at-taghut. Di situ. Sebelum kami melangkah ruhaniyah condong pada Allah, sejarah kita itu ruhaniyah ruh ini, Pak.
terkuasai oleh sifat basariyah, dan di dalam sifat basariyah ada nafsu nafsiyah dan amarah. Cara bisikan nafsiyah dan amarah ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah mengatakan, kau harus setia padaku, kau harus bercinta padaku, kau harus hanya muja-muji nyembah padaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah. Sampai berapa tahun kita? Ruhaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Hawa nafsu mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ini dengan arti nafsu itu mengajak ruhaniyahmu itu untuk melalaikan Allah. Paham ya? Melalaikan Allah. Sehingga di lapangan kita jangankan di luar sholat, di dalam sholat mengapa kita masih ruhaniyah teringat urusan dunia. Bahkan Allah katakan dalam surah At-Takatsur, ketika saat kita masih ada di jalur budaknya hawa nafsu, Allah katakan kita diperingatkan. Alhaakumut takasur. Bila mana ruhaniyah itu condongnya terhadap sifat basariyah, bermegah-megahan dengan perkara ruhaniyah loh, bukan jasmaniyah loh Pak ya. Ruhaniyah dengan selain Allah, maka itu menjadikan lalai ruhaniyah terhadap Allah. Sampai kapan ruhaniyah ini? Allah katakan kalau kau masih tetap di situ, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Naudzubillah. Ini pernyataan Allah, seruan Allah, peringatan Allah terhadap kita para ruh yang masih menjadi budaknya hawa nafsu. Pertanyaanku loh kesini, sampai kapan kita seperti itu? Sehingga lewat solusi kita dikenalkan di dalam thariqah para mursyid. Lah Bapak Ibu, bila mana nafsu nafsiyah itu mengendalikan ruh ini, maka yang muncul buah di dalam hati kita sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang dicela Allah, termasuk takabur, riya, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Melihat tetangga agak enak sedikit aja hasud, apalagi sebelumnya ada permusuhan. Takabur dengan ilmunya, takabur dengan hartanya, takabur dengan kedudukannya, pangkat jabatannya. Padahal dia sadar kalau semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sadarnya itu sebatas akal. Pantaskah kita takabur dengan hak milik Allah? Enggak pantas. Tapi mengapa terjadi? Jawabannya karena ruhaniyah kita itu terkuasai oleh hawa nafsu yang bersumber dari sifat basariyah itu. Ini saya buka sejarah umat manusia Pak Bu. Biar kita kenal, biar kita nanti dengan
perkenalan itu akan sadar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, lantas bagaimana kita itu ruh ini bisa keluar dari cengkraman sifat basariah? Bagaimana caranya? Masa kita akan masuk dalam surat At-Takatsur tadi sampai mati? Inilah nanti kalau terjadi seperti itu disebut akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Tak kupas sedikit mengapa di dalam para mursyid di dalam thariqah itu mendengungkan supaya jenengan itu berzikir sir, ismudat, zikir khafi. Itu semata-mata pertama untuk menghilangkan sifat yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah. Tadi yang kami sebut sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Kalau boleh saya katakan, saya gambarkan gini Pak, di dalam kitab Bulughul Maram. Ada pohon Pak, ya. Pohon ini subur banget. Ini akar-akarnya. Pohon ini akan menghasilkan buah yang disebut buah ini yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah, sifat-sifat tercela. Di dalam dunia thariqah lewat zikir sir itu untuk merontokkan sifat-sifat yang tercela. Buahnya dipetik-petik, dihilangkan. Atau kalau dalam ajaran tauhid nafi isbat, menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah. Itu menghilangkan buah-buah itu tadi. Oke, pada suatu momen akan hilang. Tapi pohon ini masih tumbuh. Dan jangan heran nanti akan membuahkan buah kembali sifat ini. Sehingga mengapa kita itu dikasih oleh para mursyid kita di thariqah itu jumlah yang sangat banyak. 20.000 dalam satu hari satu malam. Harus ada yang 10.000. Itu supaya manakala cokul kembali buahnya itu hilang. Pada satu momen buah itu hilang, ya nggak akan muncul riya, takabur, sum'ah, hasud, nggak hilang. Tapi nanti suatu saat itu akan muncul lagi. Sebab ingat, nafsu itu tidak akan pernah berputus asa untuk menjerumuskan kita dari jalan yang benar. Sampai kapan? Wong Kanjeng Nabi ya sudah mengatakan, besok itu yang kukhawatirkan, ada satu peperangan di tengah umatku yang terbesar, yaitu melawan hawa nafsu. Oh, ini sejarah Pak. Sehingga kalau kita masih terus ada di penguasaan sifat basariah, selama itu kita tidak akan pernah wusul pada Allah. Gak akan pernah bisa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Penyakit yang ada di dalam hati kita itu tidak kunjung hilang, tapi sebaliknya malah bertambah. Inilah di mana ruhaniyah kita itu masih terbelenggu dengan hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Lah, saya hadir dari Mojokerto ke sini
kasih solusi. Kasih solusi. Bagaimana caranya kita itu sudah terbebaskan dari sifat basariah kita. Buka di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan selama manusia masih terkuasai sifat basariah, maka dia tidak akan pernah sampai pada Allah. Oleh sebab itu, hilangkanlah, keluarlah kau dari penguasaan sifat basariah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hanya satu cara Anda ini bisa melepaskan diri dari cengkraman hawa nafsu, Pak. Satu cara. Apa itu? Inilah yang kumaksud, syarat apa yang harus kita datangkan si salib itu bisa sampai wusul datang Allah. Mohon maaf ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara-saudara tua saya di sini, khususnya yang sudah bertorikoh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, yang setiap malam bahkan habis sholat 5 waktu selalu mengadakan suluk, ya. Ini saya bicara pengalaman diri saya pribadi mulai tahun 76, ya. Berpuluh tahun, Pak. Oleh karena kami belum ada target, belum tahu syarat apa yang dimaksud untuk bisa sampai wusul ini, berpuluh tahun, Pak. Kami berputar-putar ketika suluk itu di dalam makom mukasyafah. Makom ada 3, Pak, ya. Tentang makom ada 3. Satu adalah mukhadharah, 2 mukasyafah, 3 musyahadah. Ini makom pada diri kita sebagai manusia. Dan ini juga terjadi pada siapapun. Bapak Ibu hadirin, saya berputar-putar di dalam makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah itu? Makom kebukanya gaibnya makhluk. Gaibnya makhluk. Lah mukhadharah makom kebukanya alam kasar ini. Dan ini ada kaitannya dengan ain atau mata. Sedangkan musyahadah adalah makom terbukanya hati, mata hati jenengan terkait gaibnya Allah. Pun paham nggih? Mukhadharah nggih, alam kasar ini akan terbuka nek mata sampean kali kula niki mata basariah dohir enggak buta. Dan atau tidak tertutup dengan sesuatu. Seperti ini. Mata saya enggak buta, tapi tertutup oleh serban. Pasti gelap. Enggak bisa melihat. Oleh karena enggak ada tutupnya, berarti mukhadharah ini terbuka. Saya bisa melihat jenengan, melihat apa yang di depan saya, bisa melihat. Ini mukhadharah. Terus yang berkenaan dengan makom mukasyafah, Bapak, ya. Tadi saya katakan definisi makom mukasyafah adalah terbukanya mata hati terkait gaibnya makhluk. Apa saja gaibnya makhluk di situ?
Di situ ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Alam di mana para gaibnya makhluk ini tertutup bagi orang lain, alias orang lain tidak tahu, kita tahu. Dan di dalam makom mukasyafah ini terbagi dua pelaku, adalah kasab suwari dan kasab maknawi. Ini pelaku yang terjadi, suwari dan maknawi. Makom mukasyafah itu biasanya terjadi terhadap saudara saya yang di thariqah. Oleh karena mengistiqomahkan dzikir jahri dan sirri, itulah akan terjadi terbukanya kasyafah. Ini saya cerita pada diri saya semata-mata biar saya tidak menyinggung saudara saya yang lain, tidak. Cuman pertanyaannya, apa sama dengan pengalaman yang terjadi pada diri saya? Aku yakin tidak jauh berbeda. Terkait makom musyahadah belum bisa. Karena persyaratan nanti yang akan aku sampaikan itu belum pernah kita dapatkan. Ini di dalam dunia thariqah saya. Saya hanya melantungkan zikir jahri dan sirri. Oleh karena itu istiqomah saya perhatikan dari guru saya, abah saya sendiri. Maka yang terjadi, ruhaniyah mata ruh saya itu terbuka oleh Allah, dibuka oleh Allah terkait alam mukasyafah. Di dalamnya gaibnya makhluk para malaikat yang di dalam alam malakut. Kita bisa dialog Pak dengan beliau-beliau, bisa. Umpama. Kita ketemu, selamat datang saudara saya dari Pekalongan, Mbah Gendon. Oke. Mohon maaf tadi saya nggak mampir karena saya keturun di mobil langsung ke sini. Bisa dialog dengan para malaikat itu. Sehingga jangan heran kalau jenengan itu tatkala bertemu oleh malaikat Israel, tanya mau kemana? Njabut si A. Bisa dialog. Dan ini bukan tujuan si salik Pak, bukan. Tujuan hakikatnya si salik ketika suluk kan bertemu Allah liqo. Datang Allah. Berhubung persyaratan yang menjadi harga mati tidak ada bagi saya, maka saya tidak bertemu Allah, malah bertemu malaikat. Sehingga jangan heran kalau jenengan itu tahu si A mau diambil oleh Allah atas dasar informasi bocoran malaikat Israel. Jangan heran. Di dalam alam malakut, mohon maaf, jenengan dia tahu kliwar-kliwere malaikat. Boleh sampai tanya dan bisa berdialog, bisa. Niki nek sampai penasaran. Gus, aku pingin seperti itu. Mohon maaf ya, saya tidak mau menjerumuskan Anda di dalam jurang yang tersesat. Bila jenengan nekat, aku gak mau bertanggung jawab. Paham maksud kula?
Ya bukannya saya melekinda. Ini saya mengurai pengalaman ketika saat ruhaniyah saya itu terjerumus dalam sifat basariyah. Ada lagi di dalam alam Jabarut. Kita ditemukan Allah para begebluk. Tahu begebluk nggih? Termasuk yang kemarin 2019 ya, yang terkenal COVID-19. Nggak ngerti nggih? Nah, itu memang iya Pak. Jadi Allah menebar penyakitnya untuk mengurangi jumlah manusia di Indonesia khususnya. Tidak pandang dia tua, muda, kecil maupun besar. Siapa yang ditentukan Allah pasti jablas Pak. Pada saat itu nih, Mojokerton itu ada momen sing menggentingkan itu Pak. Satu hari kadang dapat 5, ya, kadang 3. Sing paling berat iku kepala desa, ya. Di ring pertama ngadepi itu, terus mana sing paling soro itu, ya pejabat-pejabat di desa. Jadi enak Wak Mudin itu apa? Wak Mudin itu penggaweannya itu, pekerjaannya pagi belum selesai, sore ada lagi. Sore belum selesai, malam datang lagi. Enak panen Wak Mudin itu. Panen. Nah, itu Bapak Ibu, kalau boleh kami cerita, semua yang kena COVID itu Allah yang sudah menentukan. Dah. Di dalam alam lahut ada, bertemulah Anda para nabi dan para rasul. Ditemukan. Kanjeng Nabi Muhammad bertemu jenengan. Anda padahal belum pernah, mana sih wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi mengapa Anda bisa kenal itu Kanjeng Nabi, itu Nabi Idris, itu Nabi Ilyas. Kok tahu padahal sebelumnya belum tak? Itu dengan sendirinya Pak, Allah memberikan sinyal terhadap beliau-beliau. Diajaklah jenengan itu masuk ke surga, melihat. Diajaklah, dibukalah di alam di mana ditempatkan seluruh buku catatan takdir manusia, Lauhil Mahfud. Bisa jadi itu kan makhluk semuanya toh Pak. Di mata Allah semua itu makhluk. Saya katakan makhluk karena itu yang diciptakan oleh Allah. Dibuka-buka buku. Kapan matiku tahu. Enak Pak nggih? Enak ndasmu ngono. Mohon maaf, saya berkata ini adalah saya korban Pak. Korban. Saya ringkas, penuh dengan karomah di situ. Karomah. Karomah. Banget karomah itu mriku. Orang yang terkuasai ruhnya dengan sifat basariyah pasti suka. Bagaimana enggak suka? Jenengan mencari ma'isyatu dunya, ya. Kebutuhan dohir keluarga mudah di situ. Itulah yang kusebut dalam kitab hikam makom tajrid. Kan ada 2 makom, ma'isyatu dunya, makom tajrid dengan makom asbab atau makom sabab. Kita mendapatkan uang karena kerja, itu makom sabab. Nek makom tajrid enggak. Oleh karena di dalam diri kita ada karomah, dengan karomah itulah masyarakat pada menghormat terhadap jenengan. Tamu banyak sekali, berbagai macam tujuan. Ada yang minta doa, anak saya sakit, karomahnya turun dilewatkan air, sembuh. Lah,
Akal kan nggak masuk Pak ya. Tapi lewat karomah Allah memberikan pangestu. Para pejabat-pejabat ingin mempertahankan jabatannya biar tidak dimutasi oleh pemimpin. Dikasih ada amalannya. Karomah. Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, manakala ruhaniyah kita itu dijatuhkan oleh hawa nafsu di makom mukasyafah, berarti kita masih mengikuti surat Al-Baqarah ayat 257 pasal 2. Sesungguhnya sedangkan mereka yang mengikuti menjadikan togut sebagai imamnya, dia itu yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Dia akan mengalami kegelapan. Maksudnya gelap ini apa? Gelap Allah sepanjang hidup masih tergolong gaib. Berarti belum masuk di dalam makom, mana makom 3 mang? Ini musyahadah, masih gaib. Sehingga ketika kita itu memberikan pertolongan lewat karomah terhadap orang lain, dalam diri kita nggak ada kesadaran, nggak ada frekuensi sambung kalau semuanya itu Allah yang melakukan, nggak ada. Pasti di dalam hati kita ngaku-ngaku kita yang melakukan. Ini Pak ya, pasal 2. Ayat 257 pasal 2. Artinya dalam satu ayat mengandung 2 golongan. Ini golongan yang kedua. Padahal saya hafal Quran Pak. Saya alim kitab. Mohon maaf ya. Saya cuman nasihati. Saya bukan berarti mengatakan itu salah. Enggak. Saya nasihati jikalau mau. Ketahuilah kita itu manakala masih di posisi di situ, ruhaniyah kita itu di mata Allah masih tergolong walladzina kafaru. Kafaru itu apa? Ingkar dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Akhirnya apa Pak? Allah memberikan solusi supaya golongan kita rohania itu tidak duduk manis dalam penguasaan hawa nafsu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Udah ini. Allah mengutus utusannya, bahasa syariat disebut arsala rasulahu ai Muhammad bin Abdillah. Dulu Pak, dulu. Allah mengutus utusannya dengan membawa bil huda wa dinil haq. Petunjuk dan agama dinul haq itu tolong dibuka dalam tafsir apapun. Ai dinut tauhid. Agama yang condong terhadap tauhid. Apa sih tauhid itu? Di dalamnya ilmu untuk mengesahkan Allah. Dalam arti sederhana, ajaran yang mengandung ilmu untuk melepaskan ruh dari cengkeraman hawa nafsu. Kalau sudah ini terjadi dalam rangka biar bisa bertemu pada Allah. Sebab manakala ruh sepanjang masih
terikat oleh nafsu, sepanjang itu nggak akan bisa wusul pada Allah. Golongan di Nahdlatul Ulama, mohon maaf, Nahdiyin kita, itu ada rujukan kitab tasawuf yang disebut kitab Hikam. Di situ disebutkan, tatkala ruh itu terikat oleh hawa nafsu, maka ruh itu nggak bisa sampai pada Allah. Laksana jasad saya, laksana di Mojokerto dirantai oleh Pak Polisi, dicagak. Apa bisa sampai ke Purbalingga saya? Gak bisa. Saya bisanya sampai ke Purbalingga, ikatan jasad saya rantai tadi harus dilepas. La ikroha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang disampaikan Kanjeng Nabi di dalam Dinul Haq itu sifatnya itu tidak paksaan, Pak. Tidak. Hak asasi. Diterima silahkan, gak diterima ya silahkan. Nah, isi ajaran itu qad tabayyana rusdu minal ghoi. Betul-betul ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu itu terbebaskan dari hawa, belenggunya hawa nafsu. Mudah Pak nafsu belenggu kita itu. Lewat apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kesenangan dunia. Di dalam kesenangan dunia ada garwo kita, suami istri, ada anak, ada pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Dibelenggu itulah akhirnya ruhaniyah kita itu nggak mau menerima ajaran Rasul itu. Karena sudah kadung ruhaniyah kita bercinta dengan selain Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti apa yang kusampaikan nanti sifatnya tidak paksaan. Enggak. Anda terima silahkan, Anda lepeh. Apa lepeh itu Pak bahasa Indonesianya? Muntahkan silahkan, tidak Anda terima, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini sak temeni ingsun itu nadhirum mubin. Hanya menyampaikan saja. Gak ada hak untuk memaksa untuk supaya Anda terima, enggak. Persyaratan yang kuajukan nanti bukan hak mutlak saya, ndak. Itu hak asasi jenengan. Lah, lalu bagaimana di tengah masyarakat ketika Rasulullah menuangkan dinul haknya, ternyata terbagi menjadi dua, Pak. Wa minhum man hadanallah. Ada golongan itu menerima dan mengikuti petunjuk Allah lewat situ. Ya termasuk jenengan. Cirinya apa? Hati sampai ngerespon. Ada niat, ada kemauan untuk bertemu Allah dan meninggalkan ruhaniyah selain Allah. Ini tandanya mereka man hadanallah. Golongan pertama. Golongan kedua, wa minhum, ya Allah, hakot bersikukuh dalam kesesatannya dia. Jadi dia memuja-muja
pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, apapun. Itu disanjung-sanjung, dipuja-puja. Bila perlu, jangan sampai keluar dari saya ini. Ini ada golongan yang seperti itu. Abdolalatu. Jadi mereka ada yang tidak percaya atas dinul haq ini, oleh karena dia tetap bersikukuh di dalam imannya itu, di dalam kesesatannya itu. Udah. Setelah sejarah itu berpuluh tahun kita alami, Pak. Di antara jenengan aku yakin ketika menemukan pengertian ajaran dinul haq, ngeresponing hati. Di dada sampean ini ada kemauan untuk betul-betul bertemu Allah. Nah, ini adalah salah satu ciri tanda calon kekasih Allah. Kebanyakan itu terjadi pada saudara saya di dunia thariqah. Pingin. Tapi kebanyakan di dunia thariqah jamaah itu tua-tua. Lah ngoten Pak nggih. Tua-tua. Masalahnya sudah merasa kalau dekat dengan kematian. Sing nom-nom yang muda-muda, entar dulu, saya masih sibuk bercinta dengan duniawi ya. Itu udah Pak. Terus di dalam thariqah kita memang diajarkan dzikir-dzikir dari jahri sirri. Yang dzikir jahri itu keluar dari la ilaha illallah. Dzikir sirri keluar dari la ilaha illahuwa. Disinilah lewat mimbar majelis yang sangat sederhana ini saya sarankan terhadap saudara saya seluruhnya di thariqah, tolong naikkan ke tauhid la ilaha illa anta wa ana. Kurang lega anta lihat di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 87. La ilaha illa anna dilihat di dalam surah Al-Anbiya juga di dalam di ayat 25 atau di dalam surat Toha ayat 14. Bapak Ibu, kalau ini diterima lu ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebab sepengetahuan saya Bapak Ibu, ketika saya mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan dzikir sir ismudat atau dzikir khafi, yang kutemukan selama itu ada di alam mukasafah. Ini saya. Entah jenengan aku nggak tahu loh Pak ya. Ini pengalaman dari diri saya. Kegaiban Allah belum kami temukan. Belum. Dan ini hukum. Hukum sunatullah memang begitu. Kalau SD pelajarannya ini, kalau SMP pelajarannya ini, SMA bahkan sarjana tinggi atau mahasiswa pelajarannya sudah nggak sama. Tauhid la ilaha illa anta di situ masuk di dalam hakikat. Kita masuk di dalam tauhid la ilaha illa ana, masuk di jalur makrifat. Bagaimana mungkin
saya akan sampai pada kemakrifatan, usul pada Allah, bertemu pada Allah, sementara persyaratan tidak kami ajukan. Secara ilmiah tidak boleh. Padahal persyaratannya ada di ini, la ilaha illa anta ini. Dan ini sebagai kunci kita masuk di alam musyahadah. Kuncinya ada di sini. Yang menelurkan dzikir sirul asror sampai ke fana'u dzikri. Di situ nanti. Ini cuman saran loh Pak ya. Saran. Bukan berarti kami memaksakan diri. Enggak. Tidak Pak. Mengungkap dari sejarah apa yang telah kami alami, saya berkesimpulan bahwasanya saya kasihan terhadap jenengan yang puluhan tahun. Belum jebul-jebul ini kasihan. Biarlah korban diri saya sendiri. Jenengan jangan. Terus mengapa dulu masyayikh kita tidak membuka la ilaha illa anta? Mohon maaf Pak. Sekali lagi, alasan beliau-beliau itu pada saat itu hanya satu alasannya. Takut muncul fitnah. Takut muncul fitnah. Sehingga ketika memberanikan diri itu aja di tempat khusus dan berbahasa kinayah dan isaroh. Sanepan. Sehingga muncullah kalimat, kalau kau sudah dikatakan bertemu dirimu sendiri, kau sudah dikatakan makrifat. Itu kinayah. Oleh sebab itu carilah gali kangkung, ya, carilah susune angin, carilah bekasnya burung terbang di awan. Ya susah Pak. Susah kita cari. Itu kinayah semuanya. Atau bahasa di hikam gini Pak. Jikalau kau ingin bertemu sang yang wujud. Berarti sinten? Wujud. Sing duweni wujud adalah Allah. Kau harus mati dulu. Bahasanya kinayah yang gitu. Tidak diurai maksudnya mati itu apa. Akhirnya kita sebagai muridnya mengambil kesimpulan mati, jasad itu dikubur di kuburan. Nah gitu toh. Padahal itu dikinayahkan. Akhirnya sudah, yang penting laku aja. Nanti akan ketemu sendiri gitu. Ya, dzikir sir iki jalankan terus. Tapi membutuhkan puluhan tahun Pak. Saya nggak kepingin seperti itu. Akhirnya 2014 ini sudah waktunya tidak disembunyikan. Tahun 2014. Ternyata kita tafakuri, ketemu di dalam Al-Quran. 2014 itu maksudnya surat ke-20 ayat ke-14. Ternyata kami buka surat ke-20 adalah surat Toha. 14 saya buka ayatnya begini. Sejarah wusulnya Nabi Musa. Sejarah pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Innani anallah. Sesungguhnya saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib
kau sembah kecuali saya. Nggih Bu Kades. Alhamdulillah. Monggo Bu, selamat datang Sohibul Qoryah yang terhormat Ibu Kades. Nggih, mohon maaf Bu, saya jauh dari Kota Mojokerto, Jawa Timur. Mungkin kemarin kita bertemu di Jakarta Bu. Ketemu di Jakarta hari Selasa tanggal berapa itu dalam rangka pengajuan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ketepatan saya perwakilan dari Mojokerto. Di sana saya alhamdulillah Bu. Mungkin Ibu ketemu saya atau tidak saya nggak tahu, yang jelas menghasilkan dari negosiasi itu pemerintah baik dari DPR maupun pemerintah itu mengiyakan. Cuman tinggal kita menunggu undang-undangnya. Begitu Bu nggih. Nggih, mohon maaf Pak, boleh nyempal didik ya. Sebetulnya kepala desa se-Indonesia itu sudah berpikir. Ingat, pilihan yang paling seru adalah pilihan kepala desa. Mohon maaf loh, saya ngalami sendiri. Nggih, mohon maaf Bu, saya 2 periode di sana Bu, sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu mempunyai pemikiran gini Pak, nggak ingin kepala desa, ibu kepala desa itu kan 3 periode, berarti mengadakan pilihan 3 kali, lah gitu toh. 1 periode 6 tahun. Nggak kepingin, kan jumlah di total 6 kali 3 kan 18. Kepinginnya itu pilihan 2 aja, tapi masa jabatan 9 tahun. Maksudnya supaya tidak terlalu sering masyarakat itu dibenturkan dengan kepala desa. Sebab nyuwun maaf, gak wawuwe, oh bahasa Indonesia gak wawuwe Pak Teguh ya. Gak rukun itu gak cukup 1-2 tahun Pak. Lirik-lirikan gitu. Makanya pertimbangan itu supaya tidak terlalu sering permusuhan ada di desa masing-masing antara pendukung satu dengan pendukung yang lain. Di Mojokerto kemarin sampai terjadi ada pembunuhan. Gara-gara itu. Saking fanatiknya. 1. Nomor 2, uang yang dikeluarkan pilihan kepala desa lebih besar daripada pilihan presiden, DPR, bupati. Jelas. Lah gitu nggih. Sakno kepala desa itu, calon-calon itu mengeluarkan banyak. Makanya diambil hanya 2 periode dengan masa jabatan 9 tahun. Itu pertimbangan teman-teman. Ya alhamdulillah waktu di Jakarta ketika kami dan teman-teman yang lain itu bernegosiasi dengan pejabat yang berwenang di ACC Bu, tapi kita menunggu undang-undang yang akan diturunkan. Otomatis ada proses toh Pak, lobbyan antara pemerintah dengan DPR kan nanti kan akan rapat pleno lah gitu toh, untuk mengiyakan munculnya undang-undang ini. Saya ikut serentak 2019 akhir kemarin Bu ya. Jadi saya masih menjabat berapa tahun ini. Ya sudah, itu Pak ya. Sampean gak ngerti tak kandani ngene iki. Untuk mengenalkan diri saya juga terhadap ibunya sebagai ibu kepala desa kan satu visi gitu loh. Pun kembali kepada laptop. Ya, kembali kepada pembahasan kita. Terus sampai kapan? Pertanyaan aku terhadap jenengan. Sampai kapan jenengan ini belum kenal Allah? Maksud kenal Allah sampai kapan? Panjenengan ini tidak bertemu Allah. Sampai kapan? Sampai kapan?
Nabi Musa diberikan waktu oleh Allah di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14, 40 hari. Disuruh disuruh uzlah di Gunung Turusina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Jenengan sampai kapan? Terserah jenengan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu sengaja memang diperintahkan Allah untuk menyampaikan dinul haq. Ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini dasar. Ayat ini sebagai hujah dalil dasar bahwasanya Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu wajib menyampaikan pelajaran atau sistem bagaimana cara ingin bertemu Allah, bisa bertemu Allah. Di situ dikatakan, wa ma arsalna Muhammad, saya tidak pernah mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu Muhammad, kecuali harus berani menyampaikan ayat ini, menyampaikan maksud ayat ini. Ayat ini maksudnya apa? La ilaha illa ana. Artinya Pak, Rasulullah mendidik para sahabat pada saat itu bagaimana ruhaniyahnya itu bisa sampai pada makom musyahadah, makom makrifat pada Allah. Ini. Terus ketika saat turun di Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khusus terjadi detik-detik Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mungsuh daripada beliau dinul haq yang disebut ahlu kitab. Pada saat beliau itu kumpulan atau kaum Khawarij ya. Itu bukan kumpulan orang bodoh Pak, mohon maaf loh ya. Beliau hadis Quran hafal Pak. Beliau yang membunuh Sayyidina Ali dan Hasan Husain sebagai putunya Rasulullah itu bukan orang yang mohon maaf lah perampok, nggak ngerti apa, enggak, ahli kitab, hafal Quran dan lain sebagainya. Karena menengarai bahwasanya apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali sebagai estafet tongkat Kanjeng Nabi itu dianggap sesat. Nah itu la ilaha illa ana ya, dianggap sesat. Nah sejak itulah sampai tahun 2014 ini ajaran itu disembunyikan. Akhirnya para mursyid kita, masyayikh kita nggak berani menyampaikan. Nah antara zaman itu sampai 2014 terjadi dia berani menyampaikan sejarah al-halat, hanya mengatakan ana al-haq la fi jubati illallah. Dia menuangkan surah Al-Anbiya ayat 25. Ana al-haq, saya adalah kebenaran, artinya saya Allah. Kan di situ artinya tidak ada Tuhan kecuali saya. Nah gitu surat Al-Anbiya ayat 25. Artinya beliau al-halat itu Pak, mohon maaf. Muncul kama itu al-halatnya sudah fana Pak. Sudah fana. Sifat basariyahnya itu sudah keluar dari ruhaniyah. Sudah enggak ada.
Sifat manusiawianya beliau itu sudah tidak ada. Kembali kepada aqaid seket. Kembali kepada sifat wajibnya Allah. Mulai wujud sampai mutakaliman. Wujud sifat wajibnya siapa? Allah toh. Yakin sampean? Oke. Kebalikan sifat wujud adalah sifat adam. Wujud kebalikan adalah adam. Artinya tidak wujud. Itu menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk kita manusia. Berarti asal kita tidak wujud, secara syariat dikatakan wujud karena diwujudkan sing moho wujud. Paham nggih? Bisa diterima kalau ini semua kalangan. Jikalau kau ingin bertemu Allah, kembali ke asalmu. Asalmu apa? Tidak wujud toh? Kembali tidak wujud. Anda harus yakin, seyakin-yakinnya diri Anda tidak wujud. Kalau ini kembali loh ya, ke asal. Disitulah Anda akan tahu sebenarnya yang wujud. Akhirnya al-halat dawuh ana al-haq. La fi jubbati illallah. Di dalam jubah saya tidak ada kecuali Allah. Berhubung pada saat itu kalangan belum sampai pelajaran di situ, menuduh bahwasanya al-halat mengikrarkan diri sebagai Allah. Ini tertuang kita diingatkan di dalam surah Al-Anbiya 29. Siapa yang berani mengatakan ini, maka dia termasuk golongan orang syirik. Ini yang dijadikan oleh orang awam bahwasanya al-halat itu telah menyekutukan Allah. Dia mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan. Kalau sudah seperti ini, maka hukum syariat berbicara wajib dibunuh. Nggih mboten? Terjadi al-halat kedua, yaitu di Indonesia Syekh Siti Jenar. Ngoten nggih? Bapak Ibu, itu yang nekat untuk mengatakan kebenaran di dalam, dikeluarkan di tengah umum. Akibatnya seperti itu. Padahal benar itu sebetulnya. Al-halat Syekh Siti Jenar dirinya sudah tidak merasa ada sudah. Yang berhak mengatakan itu hanyalah Allah. Berhubung sudah nyata Allahnya, akhirnya muncul kalimat itu. Para alim ulama yang sudah sampai makrifat pada Allah pada zaman itu sampai 2014 gak berani. Ketika muncul tahun 2014, mohon maaf jenengan yang tidak mengenal YouTube, buka YouTube. Banyak di antara orang-orang yang sudah sampai di situ berani mengatakan di medsos. Ya dah? Udah berani. Beliau Kiai Haji Sirot, siapa? Akil Sirot. Dulu waktu ketika menjabat PBNU pusat belum pernah berfatwa. Setelah tidak menjabat sekarang diperintahkan Allah untuk melakukan. Nah, sebenarnya banyak Buya Sakur, banyak lagi, masih banyak lagi. Sebab sudah sampai pada waktu yang ditentukan Allah. Harus ini digelar. Pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu juga mengajarkan dengan terang-terangan? Buka di dalam surah Al-Hijr. Ya, ayat 94 sampai 99. Surat Hijr.
94 sampai 99 itu surat yang terakhir. Di situ dikatakan ketika Rasulullah mendakwahkan dinul haq ini dengan terang-terangan, tetapi beliau mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dihina, dicaci oleh kaum Taif. Bahkan dikatakan wa aktsaruhum la yu'minun. Banyak yang menolak pada saat itu. Inilah Bapak Ibu yang kami jadikan sebagai rujukan mengapa saya berani mengatakan dinul haq di tengah-tengah umum. Dan ini saya jadikan sebagai hujah saya untuk mengatakan tentang masalah ini. Wis, itu kita di zona belum mengenal Allah. Terus persyaratannya kita masuk pada substansi inti daripada pengajian bareng malam hari ini adalah apa syaratnya kita untuk bisa bertemu Allah. Dibuka Bapak Ibu dalam surah, saged kula hapus nih. Masalahnya terlalu besar papannya ini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Nggih, mohon maaf Bu, backsis saya sebetulnya di pemerintah, di pondok. Cuman masyarakat menghendaki saya untuk ikut mencalonkan. Mohon maaf Bu. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat yang harus sampai bawa. Bila mana Anda ruhaniyah ingin bertemu Allah. Aku punya jaminan Pak. Punya jaminan. Kalau jaminan ini nggak benar, boleh saya sampean ke Mojokerto bawa kotoran dibuntel kresek sampean tapukno rai kula. Enak ya? Jaminan. Kalau nggak benar ini. Kalau nggak benar. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, pertama falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, umat Islam Tuhannya namanya Allah. Maka dua syarat harus diajukan. Sama Pak, saya ingin mendapatkan dana DD, dana ADD, dana BKD. Harus ada proposal Pak. Ibu nggih, ada proposal. Ada proposal. Saya menduda 2 tahun Bu. Iya. Ada proposalnya. Lah proposal kita itu berdasarkan musyawarah di tingkat desa, kita ajukan ke kecamatan, lewat kecamatan, terus kita masukkan ke kabupaten. Itu persyaratan ya. Kalau kita bicara tentang pemerintahan untuk mengalirkan dana itu. Apalagi di luar dana sumber DD dan ADD yang disebut BKD itu. BKD itu bantuan keuangan desa. Ada persyaratan semuanya. Itu tidak akan cair manakala tidak ada pengajuan. Sama. Kita tidak akan bertemu terhadap Allah manakala persyaratannya tidak kita cukupi. Apa yang harus kita cukupi? Udah, sampean yakin atau tidak yakin apa yang kukatakan, pasti yakin. Manusia diciptakan Allah. Itu unsur pertama jasmani, unsur kedua adalah rohani.
Sampai percaya atau tidak, wajib percaya. Kalau disebut manusia itu juga terdiri jasmani juga rohani. Bila mana ada manusia tidak ada rohaninya, hanya jasmani, itu disebut apa, Pak? Hah? Ada jasmani tapi nggak ada rohaninya. Dua hal ini disebut manusia tidak bisa dipisahkan. Udah. Ini jawaban mengapa di agama Islam surat Al-Baqarah 208 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kesempurnaan Islam itu ada di 4, Pak. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat Rasulullah mengajarkan untuk didik jasmani ini supaya berakhlak istimaiyah hablum minan nas. Hakikat lewat Rasulullah mendidik ruhaniyah khusus supaya ruhaniyah sampai berakhlak ilahiyah hablum minallah langsung. Ini paketan masing-masing. Berarti jasmaniyah dididik kita di dalam hukum syariat. Rohani kita dididik Allah lewat hukum hakikat. Dan inilah kesempurnaan Islam. Makanya di situ dikatakan, masuklah kau wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Islamnya sudah sempurna, Pak. Tapi keislaman kita sebagai manusia mayoritas kurang sempurna. Kalau di Mojokerto disebut Islam KTP. Islam jasmani, ruhani belum Islam. Itu udah. Apa 2 syarat di situ? Pertama, pun sampai iling-iling. Ini untuk siapapun boleh. Artinya untuk orang yang belum masuk thariqah pada kumpulan thariqah, atau untuk seseorang yang sudah lama di dalam dunia thariqah. Siapapun boleh ini. Kalau boleh saya katakan, mohon izin Bu ya. Boleh ini untuk orang Nasrani, orang Hindu Buddha, boleh. Tidak hanya untuk umat Islam. Pertama adalah, sehingga mengapa ayatnya kan gini, wa man kana yarju liqa rabbi. Rob itu maknanya Tuhan. Nek Tuhan berarti umum. Wa man kana yarju liqa rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Nek Islam Allah, nek Nasrani Allah, gitu nggih, dan lain sebagainya. Berarti ayat ini tidak hanya untuk umat Islam, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh agama. Karena ayat ini pakai Rob. Kecuali kalau surat Al-Ankabut tadi ayat 5 pakai Allah, berarti khusus umat Islam. Fal ya'mal amalan solihan. Lakukanlah perbuatan yang soleh, yang bagus. Perbuatan yang mana, Pak, dikatakan bagus itu? Kalau dunia syariat, perbuatan bagus itu perbuatan yang timbul yang dilakukan oleh jasmani lah gitu nggih. Termasuk sholat, zakat, zikir, haji dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang baik, menyantuni anak yatim, melayani masyarakat.
membikinkan, bertanda tangan, nyetempel apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, ini termasuk amalan solihan. Bagus toh? Pokoknya manfaat bagi umat ikis bagus. Ternyata Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan yang bertemu Allah, jasmani apa rohani? Ruhani. Berarti amalan solihan ini cenderung untuk perbuatan rohani kita. Mana perbuatan rohani yang dikatakan bagus itu yang bagaimana? Kita merujuk kepada visi dan misi Kanjeng Nabi, para Rasul. Surat apa? Tolong nanti di cross check. Ayatnya gini. Saya lupa pas ayat ini. Ani budulloha, mengarahkan ruh ya pada Sang Yang Tunggal. Aku mengatakan Sang Yang Tunggal bahasa umum loh nggih, bahasa umum. Kalau bahasa khusus Islam, Allah ini. Arahkanlah ruhaniamu pada Allah. Pada Allah. Terus bagaimana caranya mengarahkan ruh pada Allah? Anik budu itu bisa saya terjemahkan iman. Sumastaqomu. Kalau kau sudah beriman bahwasanya Allah ikut Tuhanmu, beriman bahwasanya Allah itu segala-galanya sebagai Tuhanmu, maka condongkanlah ruhaniyahmu itu hanya padanya. Contoh. Ini contoh. Jasad kita sholat. Ini yang disebut anik budulloha. Ruhaniyah sampan ini sadar dan menyadari, kan gak ngucap Pak. Yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, mensalamkan, membaca Fatihah dan rukun-rukun sholat itu. Ruhaniyah sampai merasa adanya hidup Allah dalam diri sampai yang menggerakkan. Ini maksudnya anik budulloha. Dan ini diterangkan Rasulullah dalam hadis tentang ihsan. Bagaimana Rasulullah menyebutnya? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, hatimu harus merasakan seakan-akan kau bisa melihat Allah. Allah yang konteksnya bukan nama Pak. Allah yang konteksnya itu adalah yang memiliki nama. Saya namanya Mukhlason Bu ya. Ibunya siapa? Bu Mia. Nah, keponakan saya juga namanya Mia ya. Gitu. Saya dikasih kenal pada Bapak sini, Gus, buka desnya namanya Bumia, tapi belum bertemu. Bisakah saya mengangan-angan yang memiliki nama Bumia itu orangnya ini? Nggak bisa Pak. Sebab kami belum bertemu langsung. Nggak bisa. Bisakah kita ketika sholat belum bertemu Allah tahu bahwasanya Allah di depan kita? Enggak tahu Pak.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan, saya ini lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti bisa di depan, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di belakang, di dalam, di luar. Tapi mengapa kita tidak tahu? Jawabannya sederhana. Karena saya masih kenal Bumia sebatas nama. Umpama saya belum kenalan, ketemulah saya di alun-alun Purbalingga, ketemu, ya makan jejer dengan saya. Apa mungkin saya bisa menyangka bahwasanya ini Bumia? Sakit? Nggak bisa. Mohon maaf Bu, saya nggak lulus SD Bu, nggak punten, tidak pernah sekolah Bu. Saya cuman dari pesantren ke pesantren gitu aja. Tapi ijazah pesantren di saya itu bisa untuk dijadikan persyaratan mencalonkan kepala desa. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Nggih. Pun tak teruskan. Terus bagaimana caranya saya bisa bertemu Ibu Mia? Otomatis orang yang mengenalkan saya di sini, orang yang sudah tahu rumahnya, wujudnya Bu Mia, saya diajak ke rumahnya. Alhamdulillah malam ini justru beliau menjemput saya Pak. Bertemu lah, ini anugerah yang paling besar terhadap saya. Sungguh anugerah dari Allah yang paling besar. Sama. Jenengan ketika di dunia ini, konteksnya Solo itu kan mendatangi Allah untuk bertemu, sampai mati tidak bisa, maka Anda akan dijemput Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Allah sendiri yang menuntun ruhnya itu untuk ke singgasana Allah. Enak Pak nggih? Enak. Tapi itu namanya ngerepotno Gusti. Ya datang. Udah kita mengalir aja. Duh. Kalau saya sudah bertemu langsung sama Bu Mia, sudah tahu wujudnya. Mohon maaf Bu, mohon izin nanti bila mana saya di rumah membayangkan Ibu, sak kejap mohon izin ya. Aku yakin sak kedep. Nggak usah butuh waktu 5 menit. Saya teringat Bu Mia. Tes. Itu bagi orang yang sudah pernah bertemu Allah, dimanapun jenengan berada, tidak bisa frekuensi ruhania sampai niku putus. Di dalam sholat pasti bertemu. Ketika jenengan di kantor bertemu. Dimanapun jenengan berada, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kau berada, pasti kau akan menghadap wajahnya Allah di situ. Bahasa meribuyuh. Luar biasa Pak kalau sudah bertemu kekasih yang namanya Allah. Lawang kula bertemu kekasih namanya Bu Mia aja. Begini apalagi bertemu Allah. Iku laksana Pak Bu ya. Mohon maaf. Persyaratan pertama fal ya'mal amalan solihan. Secara ringkas, zikirkanlah ruhaniyahmu, zikir sirul asror. Zikir yang dilahirkan lewat tauhid la ilaha illa anta. Di dalam thariqah kita dulu, zikir yang dikeluarkan siri itu dari tauhid la ilaha illa huwa. Huwa artinya dia Pak ya. Kalau kita bicara tentang dia, apa di lokasi? Di sana jauh. Dia. Makanya kita terus memanggil Allah. Panggilan itu Allah. Karena kita belum tahu Allah. Jadi
Bapak di sini Sohibul Bait berhubung dekat pada Bumia, tidak menghantarkan saya ke rumah beliaunya, saya mesti panggil-panggil terus. Bumia, Bumia dan lain sebagainya. Tapi tidak dong saya. Sama. Lah bisanya dong saya harus ke rumahnya beliaunya. Saya harus ke rumahnya Allah. Saya harus bertemu Allah. Dengan cara dibukalah zikir sirul asrar, yaitu zikir yang tanpa ngucap. Allah tidak terucap, tapi dengan rasa. Rasa itu di dalam telengi hati, Pak. Rasa itu iman. Mengimani bahwasanya semua apa yang timbul dalam diri saya dan di luar diri saya semata-mata itu karena Allah. Al-Baqarah ayat 115 menegaskan bahwasanya makhluk mulai jagat timur, sana aku bingung, sana barat, sana timur. Terus Sohibul Bait barat sana, timur sana. Mulai jagat timur sampai jagat barat sana. Makhluk sekecil apapun, contoh atom, bisanya bergerak, yang menggerakkan adalah hidup. Hidup itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatiku sadar dan menyadari, merasakan gerakan yang timbul di diri saya, entah mengucap, bergerak, rukuk, sujud, duduk, sambung terus pada sang yang hidup di situ dalam diriku. Ini yang disebut falyamal amalan sholihan. Manakala munculnya zikir sirul asrar, zikir sirul asrar, zikir tanpa ngucap, yaitu rasa tadi, mudahnya didorong oleh zikir sir di dalam thariqah. Mengapa tidak itu dikumandangkan? Silakan. Walaupun kuncinya di sirul asrar. Wes, itu pertama. Yang kedua, syarat yang kedua ini Pak, yang diabaikan sering oleh teman-teman zikir. Sering teman-teman zikir yang tidak diajukan persyaratan yang kedua. Apa itu? Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wajib bagi kamu ketika suluk melepaskan keakuanmu yang suluk. Bisa. Ojo rumangsa, jangan rumangsa kamu yang bisa zikir. Lepaskan rasa keakuanmu itu. Inilah yang disebut dalam tauhid proses tahalli, yaitu proses membersihkan rasa iman keakuan dirinya yang berkholwat, yang berzikir tersebut. Kalau jenengan sudah melepaskan ini, maka hakul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh, pertemuan mesti terjadi. Insya Allah mesti terjadi. Sebab ketika siapapun ruhaniyahmu sudah melepaskan cinta terhadap selain Allah, maka disitulah Anda akan menjadi kekasih Allah, diterima. Ali Imran ayat 31 dibuka. Di situ dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin dijadikan Allah sebagai kekasih, artinya cintamu diterima oleh Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Ikuti yang bagaimana? Ya lakukan dua syarat tadi. Jikalau dua syarat itu sudah kau ajukan, maka yuhibbukumullah. Allah dawuh, cintamu diterima Allah. Karena kau sudah melepas cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah. Sehingga aku mencintai seorang istri itu karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Mencintai jasad terhadap kesenangan dunia
karena di situ karena Allah. Inilah Rasulullah. Sehingga anak istri tidak ditinggalkan, pekerjaan tidak ditinggalkan, cuman ruhaniyah berkasih mesra terhadap hidup yang ada di situ. Paham nggih? Inilah teladan Kanjeng Nabi. Ngoten. Teladan Kanjeng Nabi. Wis persyaratan ini, maka saya pastikan Anda akan sampai pada makom musyaha. Yang Allah tadinya gaib pada diri kita, Allah nyata terhadap diri kita. Karena mata ruh kita yang disebut ainul basyirah, hijabnya sudah dibuka. Apa hijabnya itu tadi? Selain Allah, cinta selain Allah yang bersarang dalam hatiku sudah keluar. Itulah proses tahalli, kemudian tajalli. Apa yang nyata, yang ada, semuanya adalah Allah. Akhirnya muncullah la maujudan illallah. Kalau sudah di titik niki di wilayah ini, maka itulah berlakunya surat Al-Anbiya ayat 25. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aku siapa? Hidup itu. Aku Allah itu. Makanya setelah ayat ana, kalimat ana, ada kalimat terusnya. Fa'budun. Ajaklah anak istrimu untuk menyembah hanya pada Allah. Pun niki wau materine persyaratan bisa bertemu Allah. Oleh sebab itu teman-teman saya, saudara saya, dimanapun penjuru Anda, baik yang sudah masuk di thariqah maupun belum, boleh untuk melaksanakan dan mengamalkan syarat dua ini. Saya dimasukkan di pemerintahan, di pemerintah yang paling bawah, banyak pelajaran yang kuterima. Banyak sekali. Awalnya mohon maaf Bu, kami bodoh terkait ilmu tentang pemerintahan. Sebab memang nggak ada sekolahannya Pak. Saya yakin mereka-mereka mayoritas yang mencalonkan di situ itu awalnya nggak ngerti ilmu pemerintahan. Tapi setelah kita dilantik ada istilah BIMTEK ya. Jadi pelajaran-pelajaran dari daerah, kabupaten mendidik terhadap kepala desa baru tentang kepemerintahan supaya nanti ketika alokasi dana itu kita tidak salah untuk mentasarufkan. Nah, termasuk saya bodoh dengan hal itu. Akhirnya mohon maaf Bu, kami di BIMTEK di sana itu tidak cukup 1 kali 7 hari. Akhirnya 3 bulan di BIMTEK lagi. Nah, semata-mata itu pemerintah supaya kepala desa paham untuk tentang masalah bagaimana aturan-aturan di tingkat pemerintah desa begitu. Alhamdulillah lama-kelamaan paham dan begitu seterusnya. Saking pahami sering saya tinggal ngaji. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan materi malam hari ini adalah syarat mutlak 2 ini harus dipegang siapapun. Ya. Boleh Anda walaupun syariatnya tipis, belum pernah ke thariqah, jenengan itu mengamalkan sirul asrar. Saya nanti yang bertanggung jawab manakala ada yang mengatakan itu salah. Ndak, karena umur sampai itu pun sepuh Bu. Sepuh. Sampai kapan meninggal kan nggak tahu. Nggak tahu. Kita tinggal berapa tahun hidup di dunia ini. Sementara kita belum bertemu Allah. Apa akibatnya nanti kalau kita sudah meninggal? Wa man kana fiha apa? Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma
wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia ini ruhaniyahnya masih buta terhadap Allah alias belum bertemu, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya kita lebih tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu saya berpesan, tolong Bu, Pak, jenengan jangan mati dulu ya, sebelum jenengan itu sudah bertemu Allah. Gitu. Saya dari Mojokerto untuk datang ke sini, perlukah konsep kendaraan? Perlu ya? Perlu. Saya pakai sepeda motor boleh, pakai naik bus boleh, bawa mobil sendiri juga boleh, jalan kaki pun juga boleh. Itu konsep. Yang konsep itu bagaimana saya bisa sampai pada tujuan. Tujuan saya adalah ke Purbalingga, bertemu saudara-saudara di sini dalam rangka silaturahim. Nah gitu dah. Ketika saat saya sudah sampai di sini, konsep-konsep itu tadi mana? Tak tinggalkan dah. Jalan yang saya lewati boleh lewat Semarang, boleh lewat manapun silakan. Bahkan lewat pesawat pun udara boleh. Dan juga diperbolehkan berhubung gak ada bandaranya di Purbalingga. Di atas Purbalingga saya nyeblok. Boleh tak? Boleh. Boleh. Itu konsep. Jalan, syariat, itu semuanya konsep. Ya. Tapi ketika saya sudah sampai di sini, mana konsep itu tadi? Saya tinggalkan tak? Udah saya tinggalkan. Di sini saya berkasih mesra, fokus, fastaqim kata Allah. Nikmat tono sudah bertemu dengan sampean. Karena sudah sampai tujuh, konsep-konsep sudah tidak tangguh. Itu yang saya katakan, manakala Anda sudah di musyahadah, ini bertemu Allah, mana semuanya hilang tak? Ilmu tadi yang menuntun kita untuk menuju dan bertemu terhadap Baitullah, rumah Allah, sudah nggak ada, kita tinggalkan, ya tak? Terus dua syarat tadi, ya tak? Yang wajib didatangkan sudah tidak kanggo, nggak kanggo, bahasa Indonesianya apa? Nggak terpakai sudah, karena sudah sampai tujuan. Dalam dunia pemerintahan, kalau dana yang ku usulkan dari program pembangunan itu sudah turun cair. Yang tadinya saya melewati Pak Camat, ya, butuh tanda tangan si A, si B, si C. Kalau dana itu sudah turun cair, sudah nggak butuh proposal tadi. Tinggal selanjutnya bagaimana saya mengolah dana ini sesuai dengan petunjuk. Udah. Nanti mengajukan lagi konsep itu, pakai lagi. Sama. Ketika kita sudah di musyahadah, ya, ada yang seperti Nabi Idris, ada yang seperti Nabi Muhammad, ada yang seperti Nabi Musa, terserah. Ikut siapa Anda? Kalau ikut Nabi Idris, nggak mau turun, nggak mau turun. Kita punya istri, udah kita tinggal. Kita punya anak, sudah kita tinggal. Kita punya bisnis, itu kita tinggal. Kita sudah tidak campur bersosialisasi dengan masyarakat. Udah. Entah Anda ke tengah hutan, apakah Anda di tengah masuk dalam gua sendiri. Pokoknya sudah tidak campur dengan urusan sosial terhadap masyarakat. Nabi Idris kan gitu.
politik kepada Allah. Allah katakan, syarat untuk bisa ke surga Tris, ini Allah ya, harus mati dulu. Harus mati dulu. Syarat itu. Kalau sudah masuk di surga, pada umumnya ya sudah, tidak akan mengalami kematian lagi. Nabi Idris itu jajal Pak, aslinya jajal. Saya coba ya Allah matikan saya. Kita masih berbicara syariat ini Pak ya, bicara syariat dulu. Allah mematikan Nabi Idris, kemudian diangkatlah Nabi Idris ke surga. Ketika sudah di surga, Idris gimana rasanya? Enak. Ayo sudah turun. Loh, katanya kalau sudah mengalami kematian itu nggak mati lagi, sudah di surga. Saya harus tetap di sini, ya Allah. Itu berarti hamba sing bandel itu. Nah, ini contoh aja Pak ya, contoh itu memang harus ada di situ. Nah, artinya siapapun panjenengan kalau pernah merasakan musyahadah, nggak ingin keluar lagi, nggak ingin. Dengan pertimbangan daripada ruwet lagi gitu ya. Tapi mohon maaf, kita diperankan Allah seperti siapa? Nabi Idris kah? Nabi Muhammad kah? Atau nabi yang lain? Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Kita diperankan seperti Nabi Musa, misalkan, atau Nabi Muhammad. Ya turun lagi, campur dengan masyarakat. Cuman visi dan misinya ketika saat campur kepada masyarakat, sampaikanlah apa yang telah kau alami ketika di musyaha. Inilah maksud daripada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Satu makalah dikatakan a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalilah Allah dalam dirimu. Setelah itu kenalkanlah anak istrimu pada Allah. Secara otomatis Pak, Anda kalau sudah meyakini kebenaran konsep dari Kanjeng Nabi untuk bertemu Allah, Anda secara otomatis melihat anak istri. Akhirnya Anda tariklah untuk melakukan konsep itu. Itulah bentuk ku anfusakum wa alikum naro. Pun, dadi Pak, konsep jenengan itu gak salah. Tergantung Allah memperankan jenengan ini seperti Nabi Idris, apakah Nabi yang lainnya. Tak tarik secara hakikat, kematian secara hakikat adalah menafikan keakuan atas wujudnya selain Allah di dalam dirimu. Yang tadinya merasa wujud, yang tadinya merasa hidup, itu dinafikan. Terus setelah itu tajalli atau muncul keakuannya Allah atau Sang Yang Hidup. Disitulah konsep sudah tidak berguna lagi, karena jenengan sudah bersenggama dengan Allah. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan disertai Allah, hidayahnya Allah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat baik terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah.